Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah cerita dari seorang teman saya yang bernama Lucy, di mana Lucy ini sudah memberikan saya izin untuk membagikan cerita beliau ke dalam YouTube, dengan harapan apa yang beliau sampaikan melalui saya ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa diambil hikmahnya. Jadi seperti itu. Cerita ini berawal dari Lucy yang ditawarkan seorang temannya untuk menggunakan susu. Susu adalah suatu benda yang ditanam di tubuh seseorang agar orang terpikat, agar orang terpanah jika melihat orang tersebut. Jadi seperti itu. Nah, singkat cerita, si Lucy ini memasang susu, menanamkan susu berlian di ujung bibirnya, di mana susu itu terbagi ada beberapa tipe. Jadi seperti susu biasa yang harganya tidak terlalu mahal, susu emas, dan susu berlian. Karena Lucy ini seorang pedagang butik, pedagang fashion, dia mempunyai seorang butik. Jadi dia mempunyai uang untuk memasang susu yang mahal gitu kan. Akhirnya si Lucy ini memasang susu di ujung bibirnya gitu kan. Nah, setelah dia menggunakan susu di ujung bibirnya, memang terbukti setiap kali dia menawarkan barang pakaian kepada pembeli, dan pembeli itu selalu mengiyakan, langsung mau gitu kan. Sedangkan sebelum dia memasang susu ini, ya dia harus bersusah payah untuk memikat pelanggannya agar mau membeli baju di butik dia. Nah, setelah dia menggunakan susu ini, seperti orang itu kayak terhipnotis gitu kan, mendengar bicara dia, dan akhirnya orang itu mau untuk membeli apapun ditawarkan oleh Lucy ini gitu kan. Karena kejadian seperti itu, akhirnya Lucy ini merasa kurang, merasa ingin menambah susunya. Akhirnya Lucy ini kembali menemui orang pintar yang memasang susu dia itu, dan menambah susunya, yaitu susu berlian kembali ditanamkan di ujung dagunya. Jadi di sini ya kan, dipasang susu di sana gitu kan. Nah, waktu berlalu dan bisnis Lucy makin berkembang ya kan, sehingga dia pun memiliki satu cabang, karena memang penjualan dia setelah menggunakan susu itu sangat melonjak sekali gitu kan gitu. Dan pada suatu hari sebuah tragedi terjadi yang membuat Lucy ini sadar bahwa apa yang dilakukan Lucy ini itu tidak baik ya kan, dan syirik gitu kan, menyimpang dari ajaran agama. Jadi teman si Lucy ini yang mengajak dia untuk masang susu itu sakit parah. Dan ternyata teman Lucy ini ada banyak susu di tubuh dia. Ada susunya di dagu, di bibir, di mata, di punggung, ya kan? Jadi banyak teman yang ini menggunakan susu. Sehingga pada saat dia mau sakaratul maut, itu susah. Tidak bisa sakaratul maut. Sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap tidak bisa terucap. Dan dia tidak mau meninggal gitu kan. Jadi tetap tersiksa dia seperti itu kan. Akhirnya orang tuanya karena melihat si teman Lucy ini tersiksa, memanggillah seorang ustadz. Jadi apa kata ustadz itu? Anak ibu ini terdapat beberapa susu di tubuh dia. Itulah yang membuat dia tidak bisa sakaratul maut, tidak bisa memutuskan nyawanya. Jadi seperti itu. Akhirnya si orang tua si teman Lucy ini memutuskan untuk mencabut susu yang ada di tubuh anaknya dengan bantuan ustadz ini gitu kan. Setelah dilakukan doa-doa oleh ustadz ini, akhirnya teman Lucy ini dipukul menggunakan daun kelor sebanyak 77 kali. Dipukul badannya dengan daun kelor dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu kan. Jadi menggunakan daun kelor, menggunakan 7 tangkai daun kelor. Jadi seperti itu. Setelah dilakukan doa dan dipukul dengan daun kelor, akhirnya teman Lucy ini bisa sakaratul maut sambil mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dan akhirnya teman Lucy ini bisa meninggal dengan tenang. Nah,
karena Lucy ini teman-teman teman akrabnya, jadi Lucy ini menyaksikan semua kejadian itu dan akhirnya dia sadar bahwa apa yang dilakukan temannya ini dan dilakukan dia itu ada perbuatan syirik yang membuat seseorang itu tidak bisa memutuskan nyawanya gitu kan, jadi syirik gitu kan. Karena sadar akhirnya Lucy ini menemui orang pintar yang memasang susu dia itu. Jadi dia meminta orang itu untuk mencabut susu dari muka si Susi tadi, karena dia memasang susu itu ada dua, yaitu di ujung bibir dan di ujung dagu. Akhirnya dia memutuskan untuk mencabut susu itu gitu kan gitu. Ya alhamdulillah karena orang pintarnya masih bisa ditemui, jadi si Lucy ini bisa mencabut susu dari bibir dan dagunya, dan akhirnya Lucy sekarang ini menjadi seorang yang religius gitu kan, yang tidak pernah mau menggunakan hal-hal yang mistis seperti itu ya, karena itu termasuk syirik gitu kan. Nah akhirnya Lucy ini akhirnya lebih religius, dan ketika dia mau membuka dagangannya dia hanya melafazkan kalimat Bismillah, Al-Fatihah gitu kan yang diajarkan oleh Ustadz, tanpa menggunakan hal-hal gaib seperti itu. Jadi itulah cerita dari teman saya Lucy ya kan. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh syirik gitu kan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu gitu, karena itu tidak baik, ujungnya tidak baik gitu kan. Jadi kalau memang kita mau berusaha, ya kita harus berusaha kerja keras gitu kan, berdagang, berusaha bekerja keras, jangan lupa berdoa sebelum memulai perdagangan seperti itu ya kan. Jadi inilah cerita dari Lucy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.